Kita sekarang menolak kebenaran Al-Quran dan mengingkari hukum-hukum yang ada di alam Al-Quran. Maka kita akan termasuk kepada kelompok muridun. Allah dianggapnya tidak berperan terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan. Sekarang kita lihat surat Yusuf ayat 105. Surat 12. Surat Yusuf ayat 105. 105 di sini. Ada 105 enggak? Ya 105 mah bukan. Surat Yusuf 105. Dah, silakan dibaca. Ada ketemu? وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Jadi di sini dikatakan وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Ya. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Jadi mengingkari bukti-bukti kebenaran Allah, bukti-bukti kemahakuasaan Allah, mengingkari rahman rahimnya Allah, mengingkari barokah yang diberikan oleh Allah. Jadi seakan-akan keberhasilan mereka adalah hasil usahanya sendiri. Kesuksesan mereka seakan-akan hasil sendiri. Allah dikepinggirkan. Padahal bukti-bukti di jagat raya ini, di bumi maupun di langit, keberadaan kebenaran Allah itu nyata. Itu mereka ingkari. Ya, menafikan keberadaan Allah gitulah. Menafikan keberadaan Allah. Maka di sini wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui namun mereka berpaling darinya. Ya, mengingkari keberadaan Allah. Jadi Allah itu dianggapnya ya nggak ada lah. Allah dianggapnya tidak berperan terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan kehidupan yang ada di jagat raya ini. Seolah-olah begitu. Ya pemahaman komunis yang begitu. Pemahaman komunis gitulah. Ateis. Pemahaman ateis itu kan semuanya terjadi karena alam. Gitu. Jadi kalau orang sudah mati, ya, dikubur atau tidak dikubur, busuk, kemudian bersatu dengan tanah, udah selesai. Itu. Jadi tidak akan meyakini bakal ada kembali kehidupan, tidak meyakini bakal ada sebuah pertanggungjawaban dalam kehidupannya, enggak. Di orang ateis itu begitu. Semuanya ini karena alam. Longsor, banjir bandang yang gede, longsor gede itu alam. Gitu. Kemudian ada gempa bumi yang dahsyat, alam. Gunung meletus dengan hebatnya luar biasa, alam. Jadi pemahamannya hanya alam ansih gitulah. Alam ansih. Orang beriman kan beda. Di samping itu kejadian alam juga dikaitkan. Itu bisa bentuk ujian dari Allah.
bisa bentuk siksaan dari Allah. Karena ayat-ayat yang menyatakan tentang itu banyak dalam Al-Quran. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'atha. Berapa banyak kampung-kampung, negeri-negeri yang kami musnahkan. Nah, karena mereka membangkang terhadap Allah. Gitu kan? Jadi mu'ridun ya, pada surat Yusuf adalah pengertiannya mengingkari keberadaan Allah. Mengingkari kemahakuasaan Allah. Ya, orang-orang ateis itu mungkin mengingkari keberadaan Allah. Oh, muridun ada berapa pengertian itu? Ya, mengingkari perjanjian, menolak hukum, mengingkari hukum, memalingkan diri dari kebenaran, ya. Kemudian kufur nikmat, ya. Kemudian mengingkari keberadaan Allah. Mengingkari keberadaan Allah. Kita lihat lagi surat Al-Anbiya ayat 1. Apa pengertian mu'ridun? Menurut surat Al-Anbiya ayat 1. Surat 21 ya. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Nah, jadi pada surat Al-Anbiya ayat 1 dinyatakan telah semakin dekat kepada mereka, kepada manusia, perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai ya, dengan dunia, berpaling dari akhirat. Maksudnya kita sudah dekat ke alam kubur, udah tua, masih saja nggak sadar-sadar terhadap keberadaan dia, bahwa dia itu akan mati, bahwa dia akan dimintai pertanggungan jawab nanti kelak di yaumil akhir. Masih belum sadar gitu, masih tetap aja ya, mencari dunia, melupakan akhirat. Siang jadi malam, malam jadi siang, mencari dunia ya, lalai dari ibadah, lalai dari bentuk-bentuk ketaatan yang lain, padahal dia sudah menjelang akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Ya, dia sudah tua, sudah dewasa, sudah tua, masih juga belum sadar-sadar gitu. Itulah. Banyak juga kan, sudah tua tapi masih gitu. Seorang muslim sudah tua, tapi masih tingkah lakunya jauh daripada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi mu'ridun pada pengertian ini ialah tidak menyadari keadaan diri. Apa istilahnya? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi, makin ngaco. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah itu. Kemudian ya, jadi kalau mu'ridun pada surat Al-Anbiya pengertiannya tidak menyadari diri. Tidak menyadari diri. Coba lihat sekarang surat Al-Anbiya masih ayat 24. Al-Anbiya surat 24 ayat 24. Ya, dibaca surat Al-Anbiya ayat 24. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم mu'ridun. معرضون. Jadi pada surat Anbiya ayat 24, amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabl. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq fahum mu'ridun. Ya. Jadi surat Anbiya ayat 24, atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasanmu Al-Quran. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatkan bagi orang-orang sebelumku, dan peringatan bagi orang-orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, yang hak kebenaran, karena mereka berpaling. Nah, jadi pada surat Al-Anbiya ayat 24, mu'ridun itu ya diarahkan kepada mereka yang mengetahui kebenaran tapi berpaling. Jadi istilah mu'ridun dalam surat Al-Anbiya ayat 24 diarahkan oleh Allah kepada mereka tahu kebenaran tapi berpaling. Tahu kebenaran, bahwa yang benar itu ini, tapi berpaling dari itu. Itu mu'ridun, orang yang begitu. Oleh Allah diistilahkan mu'ridun. Orang yang tahu kebenaran tapi berpaling dari kebenaran itu. Itu mu'ridun. Jadi kita bisa mengetahui sekarang dari satu istilah saja mu'ridun mempunyai berbagai pengertian. Mu'ridun itu istilah dari Allah ya, kepada orang yang mengingkari perjanjian, kepada orang yang mengingkari hukum, kepada orang yang memalingkan diri dari kebenaran, kepada orang kufur nikmat. Mu'ridun juga oleh Allah dikenakan, diistilahkan kepada orang yang ya, tidak menyadari diri, tidak menyadari dari ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah dianggap sepele aja gitu. Kemudian tidak menyadari keandaian diri. Orang mu'ridun juga dikenakan kepada orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri, udah tua renta, udah dewasa, masih belum menyadari akan segala tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Nah, kemudian juga muridun juga diistilahkan kepada yang tidak mengetahui kebenaran, ya. Yang tidak mengetahui kebenaran atau sudah mengetahui tapi mengingkari, atau muridun. Ya. Saudara sekalian, nah coba lihat lagi surat masih Al-Anbiya ayat barusan 32 ya. 24, sekarang 32. Al-Anbiya. Sekarang 32. Yang barusan 24 ya. Sekarang 32. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ya. Matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Nah ini ayat yang memang harus dipahaminya dengan pengetahuan. Waja'alna sama sakpan mahfudo. Dan kami ja'ala itu beda dengan kholako. Kalau kholako menciptakan. Waja'alna sama sakpan mahfudo. Dan kami fungsikan as-sama itu atmosfer. Atmosfer sakpan mahfudo.
ya, sebagai atap yang terpelihara. Kita ini bumi kan dilingkari oleh atmosfer. Nah, atmosfer ini ya, disebut oleh bahasa umum langit, dijadikan oleh Allah sebagai sakfan mahfudo, ya, atap yang terpelihara. Kenapa disebut sebagai terpelihara? Sampai langit itu Allah dijadikan beberapa lapis dalam rangka memelihara manusia, makhluk hidup yang ada di bawahnya, supaya bisa hidup aman. Ada saringan hubuk, saringan sinar matahari. Ada jawi sama, ada burjun, benteng, ada meson. Itu semuanya Allah ciptakan, difungsikan sebagai untuk memelihara manusia, makhluk hidup yang ada di bawahnya, di muka bumi. Nah, orang ya di sini waja'ana fiha mana barusan tuh? 32 ya. Nah, waja'ana sama sakban mahfuda wa hum an ayatiha muridun. Tetapi dengan bukti-bukti ya, kemahakuasaan Allah menjadikan langit berlapis-lapis dengan berbagai macam lapisan untuk memelihara kehidupan manusia di bawahnya, yang kita ini, mereka muridun, ya, abai, tidak menyadarinya. Nah, karena memang untuk mengetahui ini harus diikuti dengan pengetahuan. Ya, masyarakat awam bagaimana tahu bahwa langit ini berlapis-lapis dengan lapisan-lapisan yang oleh Allah buat sebagai untuk memelihara dirinya. Nah, maka disinilah perlunya pengetahuan untuk memahami Al-Quran agar kita bisa bersyukur terhadap Allah yang memelihara kita di bawah langit ini. Nah, tapi kalau karena tidak punya pengetahuan, seperti nggak ada apa-apa saja. Padahal langit ini ada lapisan ya, jawi sama, ada hubuk, ada burjun. Banyak itu lapisannya. Semuanya Allah ciptakan untuk memelihara manusia yang ada hidup di bawahnya. Gitu. Tapi orang banyak tidak abai. Nah. Saudara-saudara sekalian, jadi muridun, nah, pada surat 32, ayat 32 Al-Anbiya itu disebut kepada orang-orang yang tidak abai terhadap pemberian Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Nah, di sini kan katakan waja'alna as-samaa sakfan mahfuda. Kami fungsikan as-sama ini sakfan mahfuda sebagai atap yang terpelihara. Terus kalian kemudian coba dilihat lagi pada surat Al-Anbiya ayat 46, 42. Masih surat Al-Anbiya ayat 42. Ada ketemu? Bud, baca Bud. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Nah, surat 42 ayat 42 begini. Qul may yaklaukum bil-lail wan nahar minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang hari? Allah yang Maha Pengasih
tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Jadi mereka tidak menyadari kita pada malam hari, pada siang hari, yang menjaga kehidupan kita itu Allah. Gitu. Tapi mereka tetap saja ya, kepada Allah mengabaikan. Seakan-akan Allah tidak ada. Seakan-akan kita ini hidup telah bisa menjaga diri, baik siang atau malam. Padahal kehidupan kita siang atau malam, apalagi waktu kita tidur, itu dijaga di bawah pengawasan Allah, di bawah monitoring Allah. Gitu. Coba waktu tidur, kita sudah sadar, enggak ada. Sedang tidur masuk semut ke dalam hidung, kepada telinga, itu dijaga oleh Allah itu. Coba kalau nggak dijaga oleh Allah, masuk ke dalam hidung kita, telinga kita, binatang-binatang, lain sebagainya. Itu karena kita dipelihara oleh Allah. Baik siang maupun malam. Itu harus disadari. Berkat Rahman Rahimnya Allah. Di sini kan dikatakan nih. Nah, kul mayyak laukum bil lail wanhar minar rahman. Siang maupun malam kita ya, dijaga oleh Allah, dipelihara atas Rahman Rahimnya. Itu harus diakui. Nggak bisa kita petang-peteng merasa ya sedang sehat, tidak mungkin sakit, kira-kira begitu. Sedang jaya, tidak mungkin jatuh. Nggak ada kejayaan yang abadi, nggak ada. Sehat seumur-umur, nggak ada. Kalau waktu masa-masa muda kan seperti tidak akan sakit. Coba nanti udah mulai 40 ke atas, mulai itu 40, 50, apalagi 60, 70. Nah, kita semua jadi pada dagang karaos gitu. Iya. Kalau masa muda mah seakan-akan kita tidak akan sakit. Ya, sampai malam hari, sampai pagi tidak tidur kuat. Iya, masih muda. Coba kalau nanti udah berumur, kehujanan sedikit aja udah mengek. Ya, kita satu ayat lagi lah. Kita lihat surat Al-Mu'minun, surat 23 ya. Surat 23 ayat 3. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Surat Mu'min tuh. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, jadi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna itu disebut juga mu'ridun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mereka menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mubadir, nongkrong, ngobrol sampai malam hari, sampai subuh, ngalor ngidul, ngopi. Makanya sekarang ada kopi mereknya nongkrong. Itu nongkrong itu sesungguhnya perbuatan yang mubadir, perbuatan yang lagau. Makanya di sini masuknya walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Hanya nongkrong ngobrol kemana-mana, menghabiskan waktu, menghabiskan ya energi. Harusnya tidur, nggak tidur. Harusnya bekerja, jadi terganggu. Itu mu'ridun masuknya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mubadir, mu'ridun itu. Nongkrong, nggak keruan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita telah membahas beberapa ayat pengertian mu'ridun. Yang mu'ridun itu adalah istilah Allah kepada orang-orang pertama mengingkari perjanjian, ya. Kemudian mengingkari hukum, ya. Kemudian mengingkari dari kebenaran. Mu'ridun itu kufur nikmat.
tidak menyadari terhadap ayat-ayat Allah, kemudian tidak menyadari keadaan diri, tidak tahu diri, itu muridun. Tidak mengetahui kebenaran dan berpaling. Tidak mengetahui kebenaran dan berpaling. Kemudian tadi disebutkan lagi pada surat-surat selanjutnya. Jadi muridun itu banyak di dalam ayat Quran yang menerangkan pengertian-pengertian yang lain. Seperti dalam surat Shad itu berpaling daripada kebenaran hukum. Berpaling dari surat Al-Ahqaf, berpaling dari peringatan. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan pengertian-pengertian muridun. Yang semua ini kalau kita tidak pelajari, ya kita tidak akan mengetahui pengertian-pengertian rinci dari istilah muridun itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk khazanah pengetahuan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.